الصالحين من خيرات الدنيا والآخرة ثم إلا بسيدنا رسول الله محمد عبد الله وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب السنة وسراج وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ثم إلى الشيخ محمد نبي الجوي شيء الله لهم الفاتحة يلا نشاطهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wasadisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasrakum ya ahla dark ya ahla nawah ya ahla nur ya batin radiyani wa ankum min jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darini amin. Adabu dukhulil masjid ila tulu'i syamsi. فإذا أردت دخول المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ومهما رأيت في المسجد من يبيع فقل لا أربح الله تجارتك. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, yaitu diberikan umur yang panjang, disehatkan badan untuk senantiasa mengikuti kajian ilmu di masjid yang kita muliakan ini, melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan bakal mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita masuk pada bahasan adab di dalam memasuki masjid. Jadi adab untuk masuk ke dalam masjid itu sudah ada tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum kita memasukinya, terlebih dahulu kita melaksanakan daripada sunnah Nabi, yaitu melepaskan sandal kita. Itu terlebih dahulu sandal yang dilepas itu yang sebelah kiri, baru yang sebelah kanan. Jadi waktu kita sebelum melepaskan sandal itu di depan masjid itu, ya, kita lepas, kemudian letakkan batis kita yang kiri itu di atas sandal yang kita lepas itu. Kalau kita sudah berada di depan pintu, tapi jarang ada masjid, kita meletakkan sandal itu persis di depan pintu. Pasti kita akan melewati serambi masjid itu kan, pelatarannya dahulu. Artinya di dalam aktivitas apapun kita senantiasa mendahulukan daripada kaki kita yang sebelah kanan apabila kita memasuki tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang mulia, dan melepaskan sesuatu yang ada pada diri kita, pakaian kita, maka yang terlebih dahulu itu adalah yang sebelah kiri.
Dan ini lepas dari perhatian kita. Hari-hari kita pakai baju, hari-hari kita pakai selawar. Kadang-kadang kita kadang memperhatikan kayak apa garang Nabi SAW itu memakai sandal sidin, dan kayak apa Nabi itu melapas sandal sidin. Nah, dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, apabila engkau ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki kita yang sebelah kanan. Sudah tahu kita masalah itu, tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita kada ingat. Dalam prakteknya kadang-kadang kita melupakan sunnah. Coba tanyakan sama diri kita masing-masing. Kira-kira tadi kita masuk masjid tadi melalui pintunya lewat apa? Dengan kaki kanan kah, kaki kiri kah kira-kira? Kalau bisa dijawab. Ya. Kalau ternyata kita waktu masuk masjid tadi ternyata kada tahu. Aku kada ingat tadi masuk tadi. Pakai batis kanan kah, batis kiri kah? Maka ulama salafun saleh terdahulu apabila tertinggal bukan perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah yang merupakan tuntunan daripada Nabi SAW itu tertinggal, dan mereka menyadari bahwa mereka lupa, tertinggal, biasanya karena kedekatan hubungannya lawan Nabi itu di dalam tidurnya mendapatkan teguran daripada Nabi SAW. Contoh salah seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini waktu beliau berwudu itu membasuh tangannya cuman 2 kali. Tangannya itu dibasuh 2 kali, mestinya 3 kali. Nah, dan beliau tanpa menyadari itu, maka di dalam tidurnya ditegur oleh Nabi SAW, wahai Fudail, kenapa engkau tidak melakukan akan sunnahku? Kenapa engkau di dalam wudumu membasuh tangan cuma 2 kali? Itu mimpi buruk luar biasa bagi ulama-ulama bahari itu mimpi buruk. Terbangun dari tidurnya, maka kemudian dia pun kemudian mengambil air wudu, kemudian menghukum dirinya sejak hari itu selama 1 tahun itu melaksanakan sembahyang sampai 500 rakaat setiap hari. Kayak itulah keadaan salafun saleh, orang-orang terdahulu. Begitu kuatnya mereka itu berpegang dengan sunnah daripada Nabi SAW. Bila ada tertinggal nang sunnah itu, maka mereka itu menghukum dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita santai aja tadi masuk ke dalam masjid melalui pintu, melalui kaki kiri kita. Ya. Nah, kalau ternyata kita menyadari kita sudah teledor, anggaplah tidak memperhatikan atau kadang tidak mempedulikan, maka hukum diri kita malam ini, sepulang kita dari tempat ini, keluar di depan masjid ini, maka dahulukan kaki kiri kita. Diingatkan, keluar kita dari masjid ini, dahulukan kaki kiri kita, ya, karena kita malu di hadapan Nabi SAW, ya, sebagai umatnya yang dibanggakan oleh Nabi, ternyata tidak mutabaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini hanya merupakan contoh yang kita masuki dengan mendahulukan kaki kanan. Artinya tempat yang mulia. Artinya tempat-tempat apa saja yang kita anggap mulia, kita masuk ke tempat itu, maka dahulukan kaki kanan. Berbeda dengan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang di situ sarang najis,
Di sana di situ banyak setan-setannya seperti WC ataupun tempat-tempat di situ mungkin dijadikan sebagai tempat maksiat. Kita terpaksa harus masuk ke dalamnya, maka dahulukan kaki kiri. Ya. Karena setiap yang kita masuk itu tidak selalu tempat yang bagus. Kadang-kadang harus terpaksa kita. Misalnya pian tuh di pasar itu kan ada kadang-kadang itu ada gang-gang tertentu di pasar itu nang rigat di tingkat 2 kah, tingkat 3, nang kada dijadikan tempat untuk jual beli. Ya, terpaksa harus naik ke atas itu, misalnya ada pintu-pintunya, kita masuk ke situ. Tempatnya kotor, tidak terawat karena tidak dipakai untuk aktivitas jual beli misalnya, contoh aja, maka dahulukan kaki kiri kita. Karena itu adalah merupakan tempat yang kotor. Berbeda dengan tempat yang bagus, majelis ilmu, tempat yang digunakan di situ orang berzikir, tempat di mana di situ orang membaca Al-Quran, tempat di situ orang banyak mengadakan kegiatan baca salawat atas Nabi, maka kaki kanan kita dahulukan dulu. Setidak-tidaknya kita menyadari, oh ini tempat yang bagus, bukan tempat yang tidak bagus, maka dahulukan kaki kanan kita. Kemudian kita membaca doa manakala kita memasuki masjid dengan kaki kanan kita diawali dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bebas saja salawatnya. Tapi kalau di sini salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Setelah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai adab orang yang berdoa, adab orang yang meminta kepada Allah, itu mengawali setiap doa-doanya itu dengan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bukan hanya rahmat Allah yang ingin kita dapatkan dengan baca salawat, kita pun kepengen dapat ampunan dari dosa-dosa kita. Lalu kita membaca doanya, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Memang yang dimasuk ini tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tetap minta. Ya. Kan ini merupakan tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah. Karena tempat ini dibangun semata-mata untuk beribadat lawan Allah. Artinya tempat-tempat inilah yang menjadi tempat turunnya rahmat. Tetap saja kita masuk ke dalamnya senantiasa berdoa. Karena berdoa itu suruhan Allah. Siapa yang tidak berdoa, maka dianggap orang itu sudah sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat ini diawali dengan perintah untuk berdoa, meminta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berkatalah Tuhan kalian, Allah, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan, ujar Allah. Apakah Allah berdusta? Apakah Allah menyalahi janji? Tentu saja tidak. Artinya setiap doa-doa kita ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nafsu kita kadang-kadang hendak ancap memadahkan kata kabul. Sebenarnya kabul, Allah kasih waktu yang tepat untuk kita dapat apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya, ya, daripada beribadah menyembah kepadaku, ujar Allah, akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu karena koler berdoa. Makanya para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Dan apabila engkau selesai daripada melaksanakan sholat, maka berdoalah, minta kepada Allah. Artinya jangan sampai selesai sholat, salam, ya, kemudian duduk sebentar, belum sempat berdoa kita langsung meninggalkan tempat ibadah. Padahal disuruh kita untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kada hakun minta, nah kita disuruh minta lawan Allah. Nah, sebaliknya lawan manusia jangan ketuju minta. Semestinya banyak memberi, bukan minta. Ya. Karena bagaimanapun nangarannya hamba nih nya ketuju minta. Karena Allah nyuruh minta lawan Allah. Siapa yang ada hakun meminta, berarti dia telah menunjukkan kesombongannya. Ya, naudzubillah. Nah, seluruh aktivitas kita penuh dengan doa. Mulai bangun guring, berdoa kalau selalu penuh dengan doa-doa. Maka sungguh rugi kita bila kada tahu doanya masuk WC, kada tahu doanya masuk masjid, ya, doanya keluar masjid, doa keluar WC kita kada tahu, rugi. Karena disitulah ladang pahala Allah tempatkan di tempat-tempat seperti itu. Bebaju yang mestinya kita memakainya membaca doa pakai baju, ya, yang sebelah kanannya dulu dipuruk dulu, nah dipasang, ya kalau kena macunya pulang sebelah kiri, yang mestinya dengan cara itu kita bisa mengimbangi dosa-dosa kita yang banyak benar itu, ya. Tetapi hal-hal yang seperti itu pun tidak kita laksanakan, ya, hal-hal seperti itu pun tidak kita laksanakan. Maka dengan kesempatan ini kita mengkaji, ya kan, yang mana aktivitas kita di paling kada 5 kali sehari kita masuk ke dalam masjidnya harus membiasakan diri sudah. Ulun kadang-kadang di beberapa masjid tuh nah bila ada kajian masalah ini, di ulun gini aja, kita habis bubar daripada kajian ini masing-masing pian kita harus mendulukan kaki kiri. Bila ada aja kita seikong kelihatan pakai kaki kanan, kita denda 50.000. Ulun sampai ulah mikir dengan itu. Supaya apa? Supaya kita ni kaum mengatakan ini masalahnya kada inget ni nah. Padahal ilmu tu kada perlu harus banyak-banyak ilmu, kada perlu harus banyak tuan guru menyampaikan nasihat-nasihat agama macam-macam. Nang penting itu nang sedikit nang kita dapat kita amalkan. Ya. Karena bagaimanapun dengan mengamalkan ibu sedikit saja Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu-ilmu nang kita kada pernah tahu. Man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa nang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang dia tidak pernah tahu. Ya, ini. Jadi amalan orang dapat ilmu laduni itu orang nang mengamalkan ilmunya, ya. Kada mesti harus balampah lah misalnya, tirakat macam-macam anak dapat ilmu laduni ini. Amalkan apa yang kita tahu. Ya. Berbeda kalau kita misalnya memasuki Baitullah, Ka'bah misalnya. Namanya Ka'bah itu masuk dan keluarnya tetap dengan kaki kanan. Nah, biasanya kalau tiap tahun atau ada kesempatan kunjungan presiden, biasanya kalau ke Masjidil Haram itu dapat kesempatan masuk ke dalam Ka'bah itu. Ya, jadi berapa kali presiden-presiden yang sudah pernah masuk ke dalam itu. Mulai Pak Soeharto, ya, Megawati, beberapa presiden sudah pernah masuk ke dalam Ka'bah itu. Ke dalam Ka'bah. Itu sebagai penghormatan dari pemerintah Saudi itu untuk pemerintah Indonesia, ya. Jadi kepala negaranya diberikan suatu kesempatan atau kemuliaan, penghormatan kepada mereka. Jadi membaca sholawat atas Nabi, kemudian pula kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita waktu kita masuk ke dalam masjid, dan kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu keluarnya lain ulang doanya.
Manakala kita masuk ke dalam masjid, rumahnya Allah, karena kita sebagai tetamunya Allah, maka pantas pemilik rumah itu memuliakan tetamunya. Kita dimuliakan Allah, cuman kita kada pernah sadar, kita kada tahu, ya. Karena kita sudah mendapatkan bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar daripada masjid, ya. Kita akan mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabtahli abwaaba fadlik. Jadi sama aja doanya. Bedanya tuh nang di akhirnya tuh aja. Pertama kita masuknya minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Keluarnya kita minta diberikan akan pintu-pintu anugerah, pintu-pintu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang masuk ke masjid, keluarnya dia bakal dibukakan pintu-pintu rezeki. Artinya beribadatnya dalam masjid itu memang dibangunnya masjid itu gasan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarnya dia akan bakal mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki. Kita ini nang apa aja dunia ini yang Allah ciptakan dengan segala kenikmatannya, rezekinya apa aja, bisa saja ingin mendatangi kita walaupun kita kadang meminta. Tapi kalau dalam urusan iman kita minta kepada Allah, hanya orang yang minta dikasih oleh Allah. Kalau dunia pin kada berdoa pun minta dunia, Allah bari kita. Ya, karena Allah sudah bikin jaminan. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap orang atau apapun yang melata di muka bumi ini, ya, kecuali maka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang nuntut ilmu. Orang hadir di majelis ilmu kayak gini nah. Mereka ini berbeda dengan hamba-hamba Allah yang sifatnya umum. Habib Abdullah bin Abil Haddad, orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu mendapatkan jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Nabi? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kata Imamul Haddad, ini adalah jaminan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaminan umum itu siapa saja mendapatkan jaminan umum. Yang tadi ayatnya wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha, itu jaminan umum daripada Allah. Kalau mengkaji ilmunya Allah ini, dia mendapatkan jaminan yang sifatnya khusus, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, fa iza dakhalta al masjid, bila kita sudah masuk di dalam masjid, fala tajlis hatta tusalliya rak'atai tahiyah, jangan langsung duduk sebelum dia melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Di dalam melaksanakan tahiyatul masjid ini, kadang-kadang kita bisa aja masuknya itu kebetulan sudah selesai azan. Maka kita akan mendapatkan pahala double apabila kita meniatkan 2 solat sekaligus di dalam sembahyang 2 rakaat kita. Jadi diniatakan ya qobliyah maghrib dengan tahiyatul masjidnya digabung. Jadi kada perlu sampai 2 rakaat duduk, salam, berdiri pulang, kada perlu. Karena artinya kita bisa menggabungkan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung kepada apa yang kita niatakan. Sehingga para ulama mengatakan niat-niatnya orang yang hadir di majelis ilmu, niat nuntut ilmu itu bahkan jumlahnya sampai 70 macam niat. Macam-macam niatnya. Pertama untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menghilangkan kejahilan, untuk mendapatkan wawasan tentang agama, ya, kemudian mengharapkan rahmatnya Allah, silaturahim, bermuwajahah, macam-macam niatnya.
Jadi sebanyak apa yang kita niatkan di dalam satu amal, maka kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Maka itu. Jadi itu satu trik namanya, trik. Nah, jadi trik untuk supaya mendapatkan banyak pahala, pintar-pintar kita berniat. Ya, berniatnya apa? Hendak minum, macam-macam niatnya. Hendak makan, niatnya apa? Karena bila kada diniatkan, kita sekedar melakukan perkara yang mubah aja. Perkara mubah menjadi perkara yang memberikan pahala bila kita niatkan untuk ibadah atau qawi supaya kuat awak dengan makan ini dapat pahalanya makan. Ya, ini kan remeh ini hari-hari kita gawe ini. Ya, masuk ke dalam masjid, keluar masjid, kita gawe hari-hari. Maka kita belajarlah untuk membiasakan diri. Sehingga sudah terbiasa nih, inya refleks aja lagi. Refleks. Karena orang seringkali menyaksikan di beberapa masjid ya lihat banyak yang kurang memperhatikan tentang ini. Padahal ini hari-hari kita gawe, ya hari-hari. Jadi masjid itu adalah merupakan tempat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalamnya itu adalah penuh dengan aktivitas ibadah dan keluarnya itu adalah merupakan tempat yang kita tuju itu tempat asbab untuk menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kita ini berusaha maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Nah, jadi kita menggawi nang sebab tadi. Nah, bila ada nang sebab maka ada akibat. Nah, maka apabila kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah, maka kita akan mendapatkan pemberian Allah berupa rezeki. Dalil-dalilnya banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar atau solusi setiap masalah. Tapi dia takwa dahulu. Nah, karena ini takwa tadi, maasih lawan Tuhan, lalu mendapatkan limpahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara syarat lawan jawab. Jadi syaratnya apa? Bertakwa dahulu. Jawabannya apa? Yaj'allahu makhraja. Maka Allah akan jadikan solusi baginya. Nah, itu satu. Yang kedua ayatnya ya, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila telah selesai dilaksanakan salat, beribadatnya berdahulu. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Mendapatkan rezeki, anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sembahyangnya dulu digawi. Ya, sembahyangnya dulu digawi. Nah, jangan kira sembahyang itu tidak menjadi sebab kita ini dapat rezeki. Kadang-kadang kita ragu dengan rezeki kita. Sampai ke sana kemari kita mencari amalan murah rezeki, panglaris macam-macam. Seakan-akan kita ini kada yakin lawan jaminan Tuhan. Jaminan Allah itu kita rasa kada yakin. Padahal hari-hari dapat aja terus. Walaupun BBM naik, lalu berpikir, wah ini barang-barang pasti naik semuanya. Sedih hati. Padahalnya ada yang dapat jaminan sudah. Kekhawatiran kita lawan rezeki itu sepertinya kita kada pernah belajar tauhid. Sepertinya kita kada pernah mengamalkan ilmu tauhid yang pernah kita pelajari itu. Justru saat-saat nang sulit inilah langsung dipraktekkan ilmu nang sudah didapat. Allah bakal menjamin ya segala-galanya. Jangan ada keraguan kita. Jangan ada keraguan. Nah, kemudian ayat yang lain menjelaskan wa'mur ahlaka bis-shalah wastubir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah di dalam mengerjakan hal yang demikian itu. Apa ujar Allah? La nas'aluka rizqan
nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Ujar Allah, kami tidak minta rezeki kepada engkau. Allah memerintahkan kepada hambanya supaya keluarganya itu disuruhi sembahyang. Dan Allah tidak akan memerintahkan kepada kita menyuruh keluarga supaya sembahyang pun kita harus sembahyang. Tentu saja kita sudah sembahyang dahulu, hanya menyuruh orang. Ya. Maka apa ujar Allah? Aku kada minta kembali rezeki lawan aku. Aku nak kembali rezeki ujar Allah. Nah, apa ujung ayatnya? Wal akibatu littaqwa. Maka akhir yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Artinya orang nang sembahyang itu adalah orang nang takwa yang bakalan mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham. Rezeki itu jangan dibayangkan duit. Dari rezeki hingga pikiran kita ke duit. Banyak benar rezeki itu. Kada selalu yang bersifat materi. Kesehatan juga merupakan rezeki. Perasaan cinta dengan para wali, orang-orang soleh, para ulama juga rezeki. Senang untuk membaca salawat juga merupakan rezeki. Senang untuk melaksanakan ibadah sunat juga merupakan rezeki. Jangan kita membayangkan rezeki itu selalu yang bersifat materi. Ya, jangan selalu yang bersifat materi. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh beruntung malam ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan karena diberikan suatu kepahaman tentang agama kita. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa nang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan suatu kebaikan, dijadikan inya paham lawan agamanya. Supaya paham terus kita tentang agama ini. Ya, jangan menghindar kita daripada aktivitas-aktivitas yang semacam ini. Rugi kita. Ya, rugi. Apalagi milih-milih kadang-kadang mau belajar harus milih-milih, ya kan? Ya kalau seandainya kita itu betul-betul sudah bisa memfilter yang bagus, tidak ada masalah. Ya, pokoknya setiap kita hadir di tempat-tempat di situ kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita bukan sekedar dapat ilmu, tapi yang kita dapatkan adalah keridhaan Allah. Tempat-tempat di situ turunnya rahmat, ditawarkan bagi kita ampunan Allah, itu yang kita cari. Karena seandainya kita bayangkan dengan sesuatu yang bersifat materi, biar kada kau dinilai lawan materi, nah kebaikan-kebaikan yang didapat di tempat yang semacam ini, kada kau dijual semiliar, kada kau menjual. Ya, jangan kita tahu, jangan tahu. Ya. Keutamaannya orang yang mengikuti kajian-kajian di dalam agama ini. Nah, jadi janganlah kita langsung duduk, manakala kita sudah masuk ke dalam masjid, maka laksanakan dulu sembahyang tahiyatul masjid. Ini adalah sembahyang sunat yang dikarenakan adanya sebab. Sebab kita masuk ke masjid, maka kita laksanakan sholat tersebut. Sama kayak sunat wudu. Karena kita sudah berwudu, maka kita laksanakan sembahyang sunat wudu. Ini sembahyang sunat yang dilaksanakan karena ada sebab. Nah, lalu apa adab kita selanjutnya manakala kita berada di dalam masjid? Ya, yaitu hendaklah kita menjaga adab di dalam masjid setelah melaksanakan daripada tahiyatul masjid, duduklah kita sambil berniat i'tikaf. Karena kadang di antara penyampai nasihat agama itu mengingatkan kembali agar melafazkan niat i'tikaf itu. Karena bisa saja kita tidak ingat. Ya, berniat i'tikaf. Ya. Jadi melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid ini apabila kita ini kadang menggali sembahyang qobliyah subuh di rumah, ya, maka cukuplah ya dengan melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu, maka dianggap kita juga dengan melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid itu
sama kita melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi sunat qobliyah subuh kita menggawinya di masjid kada di rumah. Maka samalah termasuk di dalamnya itu kita menggawi 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kada perlu sampai berdiri 2 rakaat berdiri pulang. Itu sudah termasuk di situ. Karena 2 rakaat qobliyah subuh yang kita laksanakan itu juga termasuk dianggap sebagai penghormatan lon masjid karena menggawi 2 rakaat sembahyang sunat. Nah, pokoknya sembahyang sunat apa aja pian. Bahkan ulama ada yang mengatakan di pagi hari itu waktu itu bahkan menggawi sampai 5 macam sembahyang sunat. Sunat istikharah, sunat hajat, ya sampai sunat duha itu sampai 5 sembahyang digabungkan itu di waktu pagi itu. Amunnya kita nah, diniatakan tuh kelima-limanya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatakan. Nah, kayak itu. Jadi nilai pahala dari suatu amal bergantung kepada apa yang kita niatakan. Nah, malam ini pin berniat misalnya ada keluarga yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan berkat aku berkumpul di malam ini hadir di sini, mudah-mudahan keluargaku yang terbaring dalam keadaan sakit di rumah mendapatkan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Berniat itu bisa juga, ya macam-macam niatnya, ya diberikan kemudahan semuanya. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr. Maka kemudian berdoalah dengan satu doa yang mana Nabi SAW terbiasa membaca doa tersebut apabila kita sudah duduk di masjid kemudian berniat i'tikaf. Nah, ini biasanya setelah mengerjakan qobliyah subuh. Qobliyah subuh membaca doa ini lumayan panjang doanya. Insyaallah ini nanti teruskan masalah doa-doa ini yang dibaca ini, ya. Mungkin pada pertemuan akan datang kita akan menyambung pembacaan doa ini. Ini sebagian aja lah doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'asi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulaqqini biha rusydi wa ta'simuni biha min kulli su. Dan seterusnya doa yang panjang ini insyaallah akan kita terus bacakan nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan satu sebab kita semua mendapat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah, yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya, atau keluarga kita yang terbaring dan pada sakit di rumahnya mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadapi permasalahan besar di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan jalan keluar setiap masalahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat al-Fatihah.